Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Biarlah pujian kita boleh menjadi pujian yang menyenangkan Tuhan dan melandasi pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini Engkau beri kami lagi kesempatan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, bahkan diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau pimpin kami Tuhan. Mari Engkau pimpin kami. Mari Engkau sertai kami. Mari Engkau beri kami kekuatan untuk kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Berkati pemberitaan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dilandasi dari pembacaan Injil Yohanes, pasal yang ke-14, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah membangun spiritualitas Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, kata Filipus kepadanya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tentu tidak bisa melepaskan identitas kita dari kehidupan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka yang disebut Kristen, untuk membangun identitas kehidupannya kepada apa yang dilakukan dan dihidupi oleh Yesus Kristus. Persoalan penting yang kemudian kita perlu untuk pahami dan renungkan ketika kita ada di tengah-tengah
hidup kita hari ini, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keadaan kita, adalah pertanyaan yang kemudian menjelaskan tentang apa artinya dan apa yang seharusnya saya kerjakan sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan saya hari-hari ini. Seperti apakah model kehidupan yang perlu saya bangun sebagai seorang pengikut Kristus? Bagaimanakah kemudian kekristenan itu dapat saya hadirkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan itu tentang bagaimana sebenarnya identitas kekristenan, sikap kekristenan, dan perilaku kekristenan itu dibangun, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan pembacaan kita tadi di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes menggambarkan tentang Yesus sebagai utusan Bapa. Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Sang Firman, perkataan Allah yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk dapat mengerti apa yang sebenarnya menjadi kehendak Allah. Dan apa yang diungkapkan oleh Injil Yohanes di dalam pasal yang pertama, bahwa Yesus adalah Sang Firman yang sudah ada bersama-sama dengan Allah, bahkan dikatakan dialah Allah itu sendiri. Lebih jelas kemudian diungkapkan peran Sang Firman itu di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 14 yang sudah kita baca tadi. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, Yohanes menjelaskan dan menceritakan bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya berkaitan dengan persoalan kemana ia akan pergi sebelum dia masuk kepada pengalaman kematian itu. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Yesus menjelaskan bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa. Dan di dalam percakapan tentang rumah Bapa, kemudian Thomas bertanya tentang kemanakah Yesus akan pergi. Dan ketika Thomas bertanya tentang perihal kemana Yesus akan pergi dan jalan untuk menuju ke tempat di mana ia berada, muncullah kemudian pernyataan Yesus di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang sangat kita kenal. Ayat yang menjadi dasar penting bagi kehidupan kekristenan. Ayat yang kemudian sangat kuat disampaikan oleh banyak orang Kristen untuk menunjukkan siapa Yesus. Ayat itu berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus di dalam ayat ini ingin menunjukkan kepada Thomas tentang apa yang seharusnya dimiliki dan dipahami oleh seorang manusia yang ingin sampai kepada Bapa. Pertanyaan penting yang sebenarnya jauh-jauh hari ditanyakan oleh banyak orang, bahkan di dalam agama Yahudi, tentang jalan itu diungkapkan sendiri oleh Yesus
di dalam ayat ini bahwa dialah sang jalan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Injil Yohanes di dalam pasal 14 ayat 6 inilah yang kemudian ingin saya jelaskan lebih lanjut sebagai dasar model bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen membangun kualitas kehidupan kita yang sebenarnya. Mengapa kemudian ayat ini kita jadikan sebagai model hidup kita? Dan bagaimana sebenarnya memahami ayat ke-6 ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umumnya kita seringkali memahami bahwa ayat 6 ini menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah ayat penting bagi kita untuk menunjukkan siapa Yesus itu sesungguhnya, untuk menunjukkan keistimewaan Yesus. Dan seringkali dalam banyak diskusi dan dialog ayat ini muncul untuk menunjukkan kualitas kehidupan Yesus Kristus itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6 ini tidak harus selalu dipahami di dalam konteks doktrinal atau konteks dogma. Ya. Ayat ini bisa kita jadikan dasar bagi kehidupan doktrin kekristenan, dan seharusnya lah demikian. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk lebih lanjut. Tidak sekedar menjadikan ayat ini sebagai ayat yang menjadi dasar doktrin keyakinan kepada Kristus Yesus sebagai jalan keselamatan kita. Tetapi saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara kepada tataran yang lebih praktis. Tidak hanya dalam aspek doktrinal, tidak hanya dalam aspek yang berkaitan dengan sistem ajaran kita, tetapi lebih lanjut memahami ayat ini dan menghidupi ayat ini di dalam ruang lingkup praktis kehidupan kita. Pertanyaannya, adakah kemudian arah yang dapat membuat kita memahami ayat yang ke-6 ini secara praktis? Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ayat 6 ini tidak berdiri sendiri. Dasar bagaimana kita dapat menjadikan ayat 6 ini sebagai model kehidupan kita, sebagai dasar bagaimana kita membangun hidup spiritualitas kita, itu terbuka di dalam pembacaan ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12 dari pasal 14 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 12 ini menjadi pintu masuk bagaimana kita kemudian dapat memahami ayat yang ke-6 sebagai salah satu model spiritualitas kita yang perlu kita bangun di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini. Dalam perspektif ayat yang ke-12, keyakinan kita kepada Yesus Kristus, keyakinan kita kepada Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai kehidupan, tidak hanya dipahami sebagai ayat yang kemudian menjadi dasar doktrin kita. Tetapi melalui ayat yang ke-12, maka kita dapat melihat adanya pintu masuk untuk lebih lagi menjadikan ayat 6 sebagai pola, sebagai model dari kehidupan spiritualitas kekristenan. Dan saya sendiri, saudara, sangat yakin bahwa
kualitas kehidupan kekristenan kita itu tidak hanya ditentukan sejauh mana kita mengerti dan menghayati ayat yang ke-6 ini, tetapi bagaimana kemudian kita mampu untuk mewujudkan apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Yesus katakan dalam ayat 12, bahwa mereka yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini penting, saudara, untuk kita renungkan. Menjadi pengikut Kristus artinya mengerjakan apa yang Ia kerjakan. Menjadi pengikut Kristus adalah menjadi seperti apa yang Yesus mau. Nah, apa yang Yesus mau di dalam kehidupan kita? Yesus inginkan agar setiap orang yang percaya kepadanya melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan Yesus berkata, pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, kata pekerjaan-pekerjaan ini lebih luas lingkupnya daripada kata tanda yang biasanya berkaitan dengan mujizat. Itu artinya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita seharusnya kerjakan, sebenarnya bersumber dari apa yang Yesus lakukan. Nah, di dalam kesadaran ini, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan bagaimana sebenarnya model dari pelayanan yang harus kita lakukan jika kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama, saudara, model pelayanan kita seharusnya adalah pelayanan yang mampu menjadi jalan. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan," saudara, maka Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, bahkan sekaligus Injil Yohanes ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa sebenarnya jalan untuk sampai kepada keselamatan, jalan untuk sampai kepada Bapa, itu bukan hanya sekedar melakukan apa yang selama ini dipahami oleh banyak orang Yahudi. Di dalam agama orang Yahudi pada waktu itu, saudara, ada banyak sekali tawaran-tawaran tentang jalan untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan kehidupan. Bahkan di dalam agama Yahudi sendiri, saudara, ada yang namanya itu halakah, jalan, yang diartikan sebagai jalan untuk dapat mencapai apa yang sebenarnya dicari orang di dalam agama itu. Tetapi Yesus tidak mengajarkan tentang jalan. Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah jalan itu. Dia adalah model itu sendiri. Dia adalah jalan itu. Saudara, beranjak dari pemahaman ini, maka yang pertama, saudara, spiritualitas kehidupan orang Kristen yang berpusat kepada Yesus haruslah kemudian menyediakan dirinya juga sebagai jalan. Dia bukanlah akhir dari segala sesuatu yang ia lakukan. Dia bukanlah pusat. Ketika orang Kristen melakukan kebenaran, maka ketika dia mengerjakan yang baik, maka sebenarnya apa yang ia lakukan bukan sesuatu yang terpusat bagi dirinya, tetapi apa yang ia lakukan sebagai pengikut Kristus seharusnya membawa orang untuk mengenal siapa Kristus itu sendiri. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang membangun spiritualitas Kristus, sebenarnya kita harus menghadirkan Kristus bagi orang lain. Membawa orang lain untuk mengenal Kristus. Dialah pusatnya, bukan kita. Dialah tujuannya, bukan kita. Kita hanya jalan. Tetapi di dalam diri kita ada tanggung jawab untuk menghadirkan Kristus itu. Jadi, sebagai seorang pengikut Kristus, saudara, maka tanggung jawab besar dalam diri kita adalah menampilkan spiritualitas Kristus di dalam diri kita, sehingga melalui hidup kita orang dapat mengenal Kristus. Orang dapat mengenal siapakah
Kristus itu. Saudara, seringkali ketika kita hidup dan membangun kehidupan kita sebagai orang Kristen, tanpa sadar kita sudah mengambil apa yang sebenarnya bukan menjadi bagian kita. Seringkali tindakan-tindakan yang kita lakukan itu kita kerjakan karena kita ingin dipuji, kita ingin diagungkan, kita ingin dihormati, kita menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat. Saudara, hal ini perlu untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh. Apalagi seperti kami sebagai seorang pendeta, seringkali bisa saja tanpa sadar, kemudian apa yang kami kerjakan seringkali justru bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi cenderung untuk membawa orang lain lebih memperhatikan diri kita sendiri. Hidup kita menjadi pusat. Saudara, apa yang Yesus lakukan dan teladankan, ini menjadi sebuah modal penting bagi kita. Bahwa apa saja yang kita lakukan, itu bukan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Kristus menjadi jalan, maka setiap orang Kristen juga harus siap menjadi jalan. Siap untuk membawa orang lain mengenal apa yang seharusnya mereka kenal. Membawa orang lain untuk sampai kepada pusat itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Jadi yang pertama, saudara, membangun spiritualitas Kristus harus siap menjadikan diri kita sebagai jalan. Kita bukan pusat, kita hanya jalan. Kita hanya jalan, kita bukan akhir dari seluruh proses perjalanan. Yesuslah, Allah lah yang menjadi akhir. Kita hanya jalan. Kita hanya jalan. Sehingga tidaklah tepat bagi kita untuk mencuri kemuliaan Allah bagi diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita sampai dan kita mampu untuk dapat menjadi jalan itu? Nah, prinsip kedua yang dapat kita lihat dari apa yang Yesus ajarkan adalah dengan membawa kebenaran, menghadirkan kebenaran. Yesus bukan sekedar mengajarkan kebenaran, tapi dia membawa kebenaran itu. Jadi prinsip yang kedua adalah kita perlu menghadirkan Kristus di dalam kebenaran-kebenaran yang kita lakukan. Kita hanya dapat menjadi jalan, kita hanya dapat mampu melakukan apa yang Yesus inginkan, yaitu menjadi jalan, ketika kita mau menghadirkan kebenaran-kebenaran Kristus. Apakah artinya menghadirkan kebenaran Kristus? Tentu, menghadirkan kebenaran Kristus berarti kita melakukan firman yang diajarkan Kristus. Perintah-perintah Kristus. Di mana apa yang Kristus lakukan itu bersumber dari Bapa. Jadi ketika kita mau menjadi jalan, maka tindakan kita, perilaku kita, sikap kita adalah tindakan, perilaku, sikap yang menghadirkan kebenaran. Dan kebenaran itu berpusat kepada perintah Yesus Kristus. Dan Yesus juga katakan bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Ketika seseorang itu hidup di dalam Kristus, maka Roh Allah ada di dalamnya, dan Roh Allah itu akan mengajarkan kepadanya kebenaran-kebenaran penting yang perlu ia bangun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi prinsip yang kedua, bagaimana kemudian kita membangun spiritualitas Kristus adalah dengan menghadirkan kebenaran-kebenaran dalam diri kita. Menghadirkan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Dimanapun kita berada hari ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, hadirkanlah kebenaran.
dan itu berpusat kepada perkataan-perkataan Kristus, pengajaran-pengajaran Kristus, kita tidak akan pernah bisa menjadi jalan seandainya kita tidak mau melakukan kebenaran yang Kristus lakukan. Kita dapat menjadi jalan dan membawa orang lain mengerti apa yang sebenarnya menjadi kehendak Bapa ketika kita mau melakukan kebenaran-kebenaran Kristus. Yang ketiga, saudara, model spiritualitas yang perlu kita bangun agar kita dapat menjadi jalan. Di samping membangun kebenaran, maka tindakan-tindakan yang kita lakukan harus berorientasi kepada semangat untuk menghadirkan kehidupan. Sama seperti Kristus yang menghadirkan kehidupan. Kita tidak boleh membangun sebuah kualitas kehidupan yang benar, tapi kemudian mematikan, menghancurkan. Seringkali banyak muncul tindakan-tindakan yang katanya mengatasnamakan kebenaran, tetapi justru menghadirkan kematian. Tindakan-tindakan yang menjadi jalan adalah tindakan-tindakan kebenaran yang menghadirkan kehidupan. Saudara dapat melihat bagaimana praktek pelayanan Yesus ketika dia melayani selama dia ada di dunia ini. Yesus sama sekali tidak mengurangi nilai kebenaran yang ia lakukan. Tapi nilai kebenaran yang ia lakukan selalu berorientasi kepada apa yang menghidupkan. Ketika orang Yahudi menghadapkan kepada Yesus seorang perempuan yang berzina, mereka berkata, menurut hukum Musa, mereka yang salah harus kemudian dihukum dengan cara dilempari dengan batu. Yesus sendiri kemudian mengatakan kepada mereka, barang siapa yang tidak berdosa, silakan melempar perempuan ini dengan batu. Yesus tidak sama sekali mengurangi nilai kebenaran, tetapi Yesus juga ingin membawa sebuah pemahaman bahwa kebenaran yang sejati itu adalah sebuah kebenaran yang mampu menghadirkan kehidupan. Di dalam pelayanan Yesus, kebenaran-kebenaran yang dibangun oleh Yesus selalu berorientasi kepada sebuah revitalisasi, sebuah kehidupan, sesuatu yang menghadirkan kehidupan, sesuatu yang berorientasi dan membawa kepada kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semangat inilah yang sebenarnya perlu untuk kita bangun dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak mudah ini, orang-orang Kristen harus tampil untuk dapat menghadirkan jati diri kehidupannya. Dengan cara apa? Membangun spiritualitas Kristus. Jadilah jalan bagi banyak orang, agar orang dapat mengenal kebenaran dan kehidupan. Jadilah jalan bagi banyak orang untuk membawa kebenaran, untuk menghadirkan kebenaran, untuk menghadirkan kehidupan. Apa yang saudara bisa lakukan hari-hari ini? Apa bentuk-bentuk kebenaran dan bentuk-bentuk kualitas tindakan yang menghadirkan kehidupan? Lakukanlah itu. Apa yang bisa kau kerjakan bagi banyak orang hari-hari ini? Biarlah kasih Kristus itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidupmu. Ada banyak orang yang perlu untuk melihat kasih Tuhan. Ada banyak orang yang sebenarnya membutuhkan kasih Allah. Tunjukkanlah kualitas Kristus di dalam kehidupan saudara hari ini. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja engkau bisa mengerjakannya. Tunjukkanlah kualitas Kristus. Jadilah jalan, bawalah kebenaran, hadirkanlah kehidupan di mana-mana. Apa yang saudara dapat lakukan di tengah situasi hari-hari ini? Tebarkanlah itu, hadirkanlah itu. Biarkanlah kehidupan Kristus nyata secara alami melalui tindakan, melalui sikap hidupmu. Bukan hanya dengan perkataanmu, bukan hanya karena engkau mengajar, tetapi mari engkau hadirkan kebenaran itu, hadirkanlah kehidupan itu di dalam seluruh sikap kehidupanmu. Saya percaya, saudara, inilah yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita kerjakan dalam diri kita. Dan inilah waktu yang tepat bagi kita untuk menunjukkan kasih Kristus itu. Dunia perlu kasih Tuhan.
Dunia perlu kehidupan ini. Dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menghadirkan jalan, untuk membawa kebenaran, untuk menghadirkan kehidupan. Dan biarlah kualitas Kristus, kualitas yang penuh dengan cinta itu, memenuhi hati saudara sekalian. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau dapat menjadi berkat. Biarkanlah hidupmu menjadi berkat. Karena di dalammu ada Kristus. Di dalammu ada kehidupan Kristus. Di dalammu ada kasih Kristus. Di dalammu ada kebenaran dan kehidupan Kristus. Hadirkanlah itu. Bangunlah spiritualitas Kristus. Jadilah jalan. Jadilah kebenaran. Dan bawalah kehidupan dimanapun engkau berada. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau
berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah kehidupan. Kami meyakini Engkaulah yang menolong kami, yang membawa kami sampai kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. Di dalam Engkau kami menemukan Bapa. Di dalam Engkau kami menemukan kehidupan itu. Dan oleh karena itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami juga mau untuk melakukan apa yang Engkau lakukan. Karena Engkau berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan juga melakukan apa yang aku lakukan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajar kepada kami bagaimana kami harus membangun kehidupan itu. Bagaimana kami harus melakukan kehendak-Mu. Dan bagaimana kami harus membawa kualitas Kristus di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami menjadi jalan, menjadi kebenaran, dan membawa kehidupan Kristus kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami menjadi alat-alat-Mu, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya. Haleluya.